Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada siswa yang sudah mengikuti live teaching Metopel pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru tentang studi pendahuluan. Nah, khusus untuk siswa kelas 10 sudah mengajukan judul dan beberapa siswa juga sudah mendapatkan satu judul. Nah, jadi setelah kalian memiliki judul, maka kalian sudah bisa melaksanakan studi pendahuluan. Nah, jadi sebelum kalian melaksanakan hal itu, maka kamu harus tahu dulu bagaimana cara melakukan studi pendahuluan dalam penelitian. Izinkan saya untuk screen share materi kita pada pagi hari ini. Oke, apakah bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Sir. Oke. Bisa, Sir. Oke ya. Nah, keberadaan ilmu pengetahuan merupakan hasil dari penelitian. Tanpa adanya penelitian, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Dengan diadakannya penelitian, dapat ditemukan sesuatu yang baru atau untuk mengembangkan sesuatu agar lebih maju. Sesuatu di sini dapat berupa ilmu pengetahuan maupun sebuah produk dari hasil penelitian. Riset tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja di seluruh bidang ilmu atau bidang keahlian. Nah, penelitian dilaksanakan melalui suatu prosedur atau instrumen tertentu. Apapun jenis penelitiannya, selalu dimulai dengan adanya permasalahan. Hal tersebut merupakan suatu kesenjangan atau gap yang dirasakan oleh peneliti. Kesenjangan tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan sebab. Dengan kondisi demikian, peneliti berusaha mencari solusi atau jalan keluar dengan mengadakan penelitian berdasarkan teori yang tepat. Nah, untuk mengadakan penelitian diperlukan beberapa langkah atau prosedur yang harus dilalui, yang harus dilewati. Salah satunya adalah studi pendahuluan. Langkah ini merupakan langkah kedua setelah memilih permasalahan. Nah, studi pendahuluan ini merupakan langkah yang sangat penting dan harus dilalui oleh peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Oleh sebab itu, dalam kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas tentang studi pendahuluan dalam melakukan penelitian. Nah, untuk daftar isinya, kita akan belajar tentang apa itu studi pendahuluan, manfaatnya, cara melakukannya, serta website atau situs untuk mencari referensi dalam melaksanakan studi pendahuluan. Oke, nah yang pertama kita akan membahas tentang pengertian studi pendahuluan. Studi pendahuluan adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Studi ini dilakukan karena kelayakan penelitian yang berkenaan dengan prosedur penelitian dan hal-hal lainnya yang masih belum jelas. Studi pendahuluan bisa saja mengubah arah penelitian yang telah disusun dalam proposal penelitian. Dengan demikian, studi pendahuluan bisa saja menghasilkan perubahan prosedur penelitian, meningkatkan pengukuran, meningkatkan kepercayaan asumsi, dan desain yang telah mantap dari studi utama atau main study. Nah, studi pendahuluan tidak jarang merupakan miniatur atau bentuk kecil dari studi utama. Tak jarang pula dalam penelitian ini menguji sejumlah instrumen atau alat ukur yang akan digunakan dalam studi utama. Nah, pada langkah awal yakni menentukan masalah penelitian. Peneliti sudah disarankan untuk mengadakan penjajakan terlebih dahulu mengenai kemungkinan apakah akan diteruskan atau akan dihentikan pikiran peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Mungkin saja peneliti sudah begitu bersemangat untuk melaksanakan penelitian karena dirasa bahwa permasalahannya cukup menarik untuk dikaji, cukup penting, serta memiliki novelty yang baik.
Nah, misalnya kalian ingin melaksanakan penelitian tentang kenakalan remaja di Sibolga yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Namun, ketika kalian sudah siap dengan proposal yang mantap, tapi kalian baru menyadari bahwa di tempat tersebut tidak ada anak remaja untuk dijadikan sebuah objek karena semuanya sudah pergi merantau ke kota besar. Nah, jadi ketika kalian ingin datang ke Sibolga, tiba-tiba remaja tidak ada, jadi apa yang kamu lakukan? Otomatis kamu harus mengganti objek kan? Nah, jadi itulah gunanya studi pendahuluan. Atau misalnya kemarin ada seorang siswa ingin mengajukan judul tentang potensi atau manfaat ekstrak minyak hati ikan hiu untuk mengobati luka gitu. Nah, dipastikan dulu apakah di tempat dia ada ikan hiu atau tidak. Nah, jika tidak ada ikan hiu, maka jangan dilakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi pastikan sebelum kalian melakukan sebuah penelitian atau ingin membuat proposal penelitian, pastikan dulu apakah bahannya ada, alatnya ada, objeknya ada, dan semuanya harus kalian pertimbangkan. Jangan sampai kalian gagal atau tidak melakukannya. Oke, seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan segala aspek dari proposal atau penelitian tersebut. Nah, studi pendahuluan dilakukan oleh peneliti terutama untuk menjajaki dapat tidaknya suatu penelitian dilakukan di tempat tersebut. Dengan alasan itulah, maka studi pendahuluan ini sering kita sebut dengan feasibility study. Dengan studi ini, peneliti ingin mengetahui apakah rencana penelitiannya memang masih ada kemungkinan untuk dilakukan atau tidak. Jika memang dari hasil studi tersebut tampak bahwa rencana penelitiannya lebih baik dihentikan daripada dilanjutkan, maka peneliti harus rela menggagalkan rencana tersebut dan segera mengganti dengan mencari masalah yang baru serta membuat judul yang baru. Nah, jadi pastikan. Nah, di sini sebagian siswa sudah mengajukan judul dan juga sudah dipilih oleh guru pembimbingnya masing-masing. Jadi pastikan kalian sudah siap membuat proposal penelitian atau melaksanakan penelitian sesuai dengan judul masing-masing. Jangan sampai nanti ada kendala atau masalah di tengah jalan. Jangan sampai nanti pas kalian sempro semuanya gagal. Atau ketika kamu ingin terjun ke lapangan, tiba-tiba bahannya tidak ada atau semuanya tidak ada, maka nanti akan menjadi bumerang bagi seorang peneliti. Jadi make sure pastikan semuanya harus tersedia. Oke, dan tidak menguras waktu, tenaga, serta biaya ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari beberapa uraian di atas, jelas bahwa studi pendahuluan dalam pelaksanaan penelitian ini sangat penting, sangat krusial dilakukan sebelum peneliti mengadakan penelitian yang sesungguhnya. Studi pendahuluan ini dapat membantu peneliti dalam meluruskan niat penelitiannya, mempertajam arah penelitiannya, dan juga dapat mencari solusi yang belum dilewati oleh orang lain yang telah meneliti hal tersebut. Nah, studi pendahuluan juga penting dilakukan untuk menjajaki kemungkinan diteruskan atau dihentikan penelitian tersebut. Oke, nah sekarang kita masuk ke manfaat dari studi pendahuluan. Di dalam mengadakan studi pendahuluan, mungkin ditemukan bahwa orang lain sudah berhasil memecahkan masalah yang ia ajukan, sehingga tidak ada gunanya ia bersusah payah menyelidiki penelitian tersebut. Mungkin juga ia mengetahui hal-hal yang relevan dengan masalahnya, sehingga memperkuat keinginannya untuk meneliti, karena justru orang lain juga masih mempermasalahkannya. Apabila ada orang lain yang menginvestigasi masalah tersebut, nah hampir sama atau belum terjawab persoalannya, maka peneliti dapat mengetahui metode apa yang digunakan, hasil-hasil apa yang telah dicapai, bagian mana dari penelitian itu yang belum diselesaikan, faktor-faktor apa saja yang mendukung atau yang menghambat penelitian tersebut. Nah,
dalam melakukan suatu penelitian, tentunya kita juga harus mempertimbangkan seberapa besar manfaat atau benefit yang akan kita peroleh setelah melakukan penelitian tersebut. Maka ini adalah beberapa manfaat dari melakukan studi pendahuluan. Yang pertama, mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti. Selanjutnya, mengetahui di mana atau kepada siapa informasi dapat diperoleh. Mengetahui bagaimana cara memperoleh data atau informasi. Oke, apakah menggunakan instrumen tes, angket, observasi, wawancara, atau yang lain. Menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data. Apakah menggunakan ANAVA atau UJT atau regresi atau apa. Disesuaikan sama variabel yang kalian teliti. Selanjutnya, mengetahui bagaimana harus mengambil kesimpulan serta memanfaatkan hasilnya. Selanjutnya, mengetahui bahwa suatu permasalahan sudah pernah diteliti dan sudah pernah dipecahkan sebelumnya sehingga dapat menghindari adanya penelitian yang berulang namun sebenarnya sama. Jadi pastikan kalian jangan sampai membuat penelitian yang sama dengan orang lain. Artinya kalau orang udah membuat penelitian jangan dibuat lagi seperti itu. Jadi sia-siakan atau membuat sesuatu yang sudah pernah ada sebelumnya. Jika kamu misalnya ingin membuat penelitian yang hampir sama dengan punya orang, itu bisa kalian modifikasi atau kalian kreasikan dengan ide-ide kalian. Itu boleh. Itu namanya penelitian yang relevan. Tidak masalah. Tapi jangan sama semuanya. Kalau sama semuanya, itu namanya adalah plagiarisme. Itu tidak boleh, termasuk perbuatan tidak terpuji. Oke. Nah, selanjutnya, dapat memperkuat keinginan untuk meneliti suatu permasalahan karena adanya penelitian yang relevan. Yang Bapak bilang tadi ya, biasanya dalam suatu proposal itu ada namanya penelitian yang relevan. Nah, jadi kamu cari beberapa sumber atau referensi yang berhubungan atau yang mendukung penelitian kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya jelas menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang besar dengan cara menjadikan penelitian terdahulu sebagai sumber dokumen penelitian. Nah, biasanya kalau dalam mengambil sebuah data penelitian itu menggunakan data primer maupun sekunder. Kalau data sudah ada, kamu tinggal mengambil, kemudian divalidasi, setelah itu baru kamu sebarkan kepada responden atau kepada objek penelitian, ya. Nah, selanjutnya mengetahui apakah penelitian tersebut mampu untuk dilaksanakan oleh peneliti atau justru akan menyulitkan. Nah, kalau dirasa sulit, bagus kamu tinggalkan. Kalau misalnya menghambat kamu, kenapa kamu di sini 3 tahun fokus untuk belajar? Belajar kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, riset merupakan salah satu mata pelajaran wajib atau kegiatan yang wajib dilaksanakan. Jadi pastikan tidak menyita waktu kalian untuk belajar di sekolah ini. Jadi tidak membutuhkan waktu yang banyak, tidak menghabiskan tenaga yang besar atau biaya yang besar. Nah, biasanya kalau di sini itu satu siswa mendapatkan biaya Rp25.000 untuk penelitian. Nah, jadi pastikan uangnya sesuai dengan riset kalian masing-masing. Oke? Nah, ini merupakan manfaat atau benefit dari melaksanakan studi pendahuluan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara melakukan studi pendahuluan? Nah, pada prinsipnya kita kenal dengan istilah 3P atau 3P. Nah, 3P itu yaitu paper, person, dan place. Paper artinya kertas, person artinya orang, place artinya tempat. Nah, seperti teori pengumpulan data pada umumnya, maka sumber pengumpulan informasi untuk mengadakan studi pendahuluan dapat dilakukan pada 3 aspek atau 3 objek. Yang dimaksud dengan objek di sini adalah apa yang harus dihubungi, apa yang harus dilihat atau diteliti atau dikunjungi yang kira-kira akan memberikan informasi tentang data apa yang akan dikumpulkan. Nah, ketiga objek tersebut ada yang berupa tulisan-tulisan atau paper, manusia atau person,
dan tempat atau place yang disingkat dengan 3P atau 3P. Oke, nah kita bahas satu persatu. Yang pertama paper. Apa itu paper? Paper meliputi dokumen, buku-buku, majalah, atau bahan tertulis lainnya, baik berupa teori, laporan penelitian, atau penelitian sebelumnya, atau disebut dengan findings, penemuan sebelumnya. Oke, nah studi ini disebut juga dengan studi pustaka atau studi literatur. Jadi sebelum kalian membuat proposal di semester 2, kamu harus mencari dulu beberapa sumber atau referensi, baik berupa buku di perpustakaan maupun di internet. Nah, sekarang kondisi COVID-19, kamu tidak bisa pergi ke sekolah, maka kamu bisa mencari beberapa referensi di internet. Yang penting ada kuota, ada jaringan, tinggal dibuka saja beberapa referensi yang mendukung penelitian kalian. Dan nanti Bapak akan memberitahu tutorial cara mengakses beberapa sumber referensi di Google Scholar ya. Nah, yang kedua adalah person atau orang. Dengan cara apa? Dapat dilakukan dengan cara bertemu, ya kan? Bertanya atau berkonsultasi dengan para ahli atau sumber-sumber manusia. Nah, itu contohnya adalah wawancara. Jadi setelah kalian mencari beberapa sumber di internet berupa jurnal atau artikel, maka langkah selanjutnya kamu bisa datang ke sebuah tempat, kemudian ada orangnya, ada sumbernya, kamu wawancarai atau kamu tanya tentang penelitian kamu seperti itu. Oke, jadi kamu bisa bertemu langsung, bisa bertanya atau berkonsultasi perihal penelitian kamu. Yang ketiga adalah place atau tempat. Oke, dapat berupa tempat, lokasi, atau benda-benda yang terdapat di dalam tempat tersebut. Nah, atau biasa kita sebut dengan studi pilot. Nah, untuk tempat, kamu harus menyesuaikan dengan tempat tinggal kamu. Misalnya sekarang kamu lagi jauh dari sekolah ya. Contoh si Jumadi, dia tinggal di Sipiro kan. Nah, otomatis si Jumadi harus mencari tempat yang dekat dengan lokasi tempat dia berada gitu di Sipiro. Jangan sampai nanti si Jumadi meneliti di daerah Medan, itu terlalu jauh kan. Nah, jadi otomatis si Jumadi mesti memikirkan tempat apa yang dekat dengan tempat tinggal dia atau yang bisa diakses seperti itu. Atau misalnya kalau COVID sudah berlalu, kalian bisa kembali ke sekolah. Nah, biasanya itu semua siswa bisa fokus melaksanakan penelitian di sekolah. Bisa di lab, bisa di lapangan, atau bisa di sekitar Marelang, seperti itu. Jadi kamu harus bisa mempertimbangkan tempat-tempat yang bisa diakses. Jangan sampai kamu misalnya meneliti di tempat yang jauh atau di tempat yang pedalaman. Nah, itu artinya susah diakses, kemudian biaya yang dikeluarkan nggak sesuai dengan yang kamu kerjakan. Jadi pastikan tempatnya bisa diakses, kemudian dekat dari tempat tinggal kamu, untuk orangnya jelas siapa yang mau kamu teliti. Misalnya kamu ingin meneliti tentang remaja, maka remaja yang kamu fokuskan, bukan orang tua, bukan anak-anak. Atau misalnya kamu ingin meneliti tentang cara mengajar guru, maka guru yang menjadi subjek penelitian kamu. Seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan orangnya apa, serta kamu juga harus mencari berbagai macam sumber. Jelas ya, ada 3P untuk melakukan studi pendahuluan, paper atau kertas, person atau orang, dan place atau tempat. Oke, nah yang terakhir, ini adalah beberapa website atau situs untuk mencari referensi atau sumber penelitian yang bereputasi. Nah, dari awal saya katakan, untuk mencari sumber itu jangan asal-asalan, jangan suka hati. Jadi harus sesuai dengan yang ada dalam panduan penulisan proposal, seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa sumber referensi yang berkualitas, yang bereputasi. Kamu bisa mengakses e-resources.perpusnas.co.id atau LIPI, lib.org, ijourn.com, 2jorg, sciencedirect.com, ResearchGate, Google Scholar, Freepool PDF, atau bisa Scopus, bisa Arjuna, atau bisa beberapa website yang memang jelas asal-usulnya atau validitasnya seperti itu. Nah, ini mungkin sudah pernah saya kirimkan kepada kalian ya.
melalui wali kelas. Nanti bisa kalian buka lagi beberapa website untuk mencari referensi penelitian. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari referensi penelitian ya. Oke, langsung dari Google Chrome. Jadi langkah awal adalah, yang pertama, kalian harus membuka dulu Google Chrome atau browsernya. Bisa Google Chrome, bisa juga Mozilla ya. Nah, di mesin pencarian kalian ketikkan Google Scholar ya. Google Scholar. Oke, kemudian kamu arahkan pointer dan kamu klik Google Scholar. Nah, kamu bisa mengaksesnya baik di HP maupun di laptop atau di komputer ya, atau bisa juga di warnet. Nah, setelah kalian buka Google Scholar, maka langkah selanjutnya adalah kalian klik Google Scholar yang bagian atas, scholar.google.com ya. Kalian klik sampai dia terbuka. Nah, kemudian di sini ada kotak dialog. Ini namanya adalah mesin pencarian atau search engine. Tinggal kalian ketik aja apa yang mau kalian cari. Misalnya kamu ingin mencari minat belajar dengan kedisiplinan, ya kan? Karena tadi Bapak lihat ada satu orang siswa yang meneliti tentang hubungan antara minat dengan kedisiplinan siswa ya. Tinggal dibuka aja di Google Scholar, kemudian kamu ketik minat belajar dan kedisiplinan, kemudian kamu klik atau kamu enter. Nah, maka di sini banyak sekali referensi yang bisa kamu akses yang sesuai dengan penelitian kamu. Misalnya di sini, korelasi antara minat belajar dengan kedisiplinan belajar. Nah, apabila kamu ingin membuka, langsung kamu klik ini, PDF ya. Nah, ini berupa PDF dia. Oke, kamu klik PDF. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, ini adalah contoh dari jurnal atau sumber-sumber yang relevan dengan penelitian kamu. Nah, bisa dilihat ini adalah skripsi ya. Skripsi boleh, tesis juga boleh, apalagi disertasi ya. Tapi yang Bapak rekomendasikan adalah jurnal maupun artikel ilmiah. Oke, dapat satu nih. Nah, kemudian kamu cari lagi sampai dapat 5. Nah, kemarin Bapak minta 5 jurnal atau 5 sumber-sumber. 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional, ya kan? Nah, dapat satu nih. Buka lagi yang kedua nih. Dibuka lagi. Nah, dapat dia. Ini bisa di-download ya, Nak. Bisa kamu download juga. Nah, ini skripsi dari UNES Negeri Semarang. Pengaruh tata tertib, teman sebaya, dan minat belajar, kedisiplinan. Bisa ya sebagai penelitian yang relevan, dapat satu. Nah, untuk kamu download, gampang. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah, download. Tinggal diklik saja, maka dia akan langsung terdownload sendiri dia. Nah, seperti ini dia kan. Kamu save, kamu simpan di laptop. Nah, terus setelah kamu simpan di laptop, nanti baru kamu baca-baca tuh isinya. Jangan kamu unduh aja ya, mesti dibaca tuh, dibaca semuanya. Nah, nanti di semester 2 kamu tinggal membuat proposal, udah jelas di situ sumber-sumber referensinya. Nah, ya kan? Dibuka semuanya. Dari abstraknya, kemudian dari daftar isinya, sampai menuju ke bab 1 sampai bab 5, itu dibuka semua ya. Nah, oke, seperti itu nih. Nah, isinya. Oke, kemudian kamu buka lagi. Ya kan, dapat 2 ya kan? Nah, kemudian misalnya kamu ingin mencari tentang pembelajaran daring ya kan? Tadi si Jumadi tentang pembelajaran daring. Nah, tinggal di klik aja pencarian. Nah, maka di sini semua keluar tentang pembelajaran daring nih. Dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring. Dapat satu. Dibuka ya. Dibuka. Nah, ini udah terdownload. Tinggal kamu klik aja di situ. Apakah sesuai dengan judulnya? Sesuai. Nah, ini dia. Ini berupa jurnal ya. Nah, jurnal edukatif ilmu pendidikan. Nah, seperti ini dia. Dapat satu jurnal ya kan? Gampang ya cara mencarinya kan?
Gampang sekali. Dulu Bapak waktu kuliah S2, saya diminta mengumpulkan 100 loh, 100 jurnal. Bayangkan, untuk membuat tesis itu saya harus mencari 100 jurnal dan semuanya internasional. Tapi bisa. Bahkan tuh saya sudah mencari sekitar 500 jurnal, dapat sesuai dengan tesis saya tentang visual mapping ya. Dapat. Oke. Nah, kalau misalnya kamu ingin mencari jurnal saya, boleh ya. Nah, nama saya Muhammad Jamhari. Tinggal kamu ketik aja nama saya Muhammad Jamhari. Nah, ini adalah beberapa kumpulan jurnal saya ya. Nah, kita pilih ini, bahasa Inggris nih. Ya kan, tinggal diklik aja. Nah, Improving Students Critical Thinking Skills through Argument Mapping Based Guided Inquiry. Ini adalah jurnal saya, sudah terbit di Universitas Muhammadiyah Riau. Ini sudah terindeks Google Scholar. Makanya bisa masuk di Google Scholar kan. Nah, tinggal dibuka aja jurnal saya nih. Nah, ini dia Muhammad Jamhari SMA Unggulan CT Foundation ya kan. Ini adalah jurnal saya. Oke, dan semuanya berbahasa Inggris kan? Gitu. Nah, kemarin saya membuat penelitian di Avenzoar satu kelas. Ini adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Jadi semua guru di SMA CTF harus bisa membuat PTK ya, minimal 1 tahun 1 PTK. Dan alhamdulillah tuh PTK saya sudah saya publikasikan ke jurnal dan gratis. Coba lihat. Ini ada nama saya kan. Nah, volume 1 nomor 2 tahun 2020. Berarti ini masih baru ya. Nah, saya pengen nanti semua artikel kalian masuk kemari. Jadi bisa dilihat oleh banyak orang. Bukan cuma CTF aja yang bisa melihat, tapi seluruh dunia bisa melihat bahwa siswa CTF Foundation memiliki jurnal penelitian yang dapat diakses, yang berkualitas. Seperti itu ya. Jadi bukan cuma Bapak aja yang punya jurnal. Saya pengen tuh semua siswa, semua pembimbing punya jurnal. Bisa dilihat oleh banyak orang. Kamu harus bangga seperti itu ya. Harus bangga punya jurnal. Dan tentunya kalau kamu punya jurnal, nanti begitu masuk di PTN atau kampus favorit, kamu bisa diterima tanpa seleksi. Kenapa ada jurnal? Dari hasil penelitian di SMA. Makanya mesti betul-betul kamu mengerjakan proposalnya ya. Betul-betul kamu kerjakan, berkualitas, kamu harus memberikan waktu lebih untuk bisa mengerjakan proposal, kemudian penelitian, sampai menghasilkan artikel yang berkualitas. Nanti saya akan mempublikasikannya dan kamu tidak perlu membayar. Kamu tinggal serahkan artikelnya, sudah direvisi atau sudah direview oleh pembimbing, oleh penguji, nanti baru kita masukkan ke jurnal. Nah, untuk kelas 11 sekarang, saya tertarik untuk mempublikasikan punya si Mutiara Rahma ya, yang udah sempro, sama satu lagi si Faiz. Itu nanti akan saya publikasikan ke jurnal. Mudah-mudahan yang lainnya akan menyusul. Makanya untuk kelas 10 ini semuanya mesti fokus, mesti mengerjakan proposal dengan baik dan benar. Nanti akan dipandu oleh pembimbingnya dan tenang saja. Kalau misalnya kamu ada masalah, kamu bisa menghubungi saya. Saya siap untuk memandu kalian atau membimbing kalian bagaimana menulis karya ilmiah yang benar. Nah, satu. Kemudian di sini ada juga jurnal saya. Di sini ada jurnal saya ya. Banyak jurnal saya di sini. Bisa kamu lihat. Nah, ini bahasa Inggris lagi nih. Ini sudah terindeks Thomson Reuters ya. Nah, The Effects of Visual Mapping and Science Attitudes on Students' Problem Solving Skills. Oke, sudah terdownload, tinggal kita buka ya. Nah, jadi bagi siswa ingin meneliti tentang visual mapping atau pemetaan visual, kemudian terhadap pemecahan masalah, maka kamu bisa mengambil atau bisa mensitasi jurnal saya ya. Ini berbahasa Inggris, ini adalah bagian dari tesis saya kan. Nah, sudah masuk ke jurnal, bisa diakses. Oke, kita cek lagi ya. Nah, ini lagi nih Unimed. Bapak kuliah di Unimed ya. Nah, ini uji mikrobiologis pada sampel makanan. Nah, Bapak adalah guru biologi, maka kemarin waktu saya kuliah, saya membuat hasil
penelitian di laboratorium biologi mikrobiologis. Nah, ini sudah masuk ke proceeding ya. Nah, sebetulnya anak-anak sekalian, bukan hanya riset yang bisa kamu publikasikan. Bisa gini, kamu sudah melakukan penelitian di praktikum gitu. Itu bisa kamu jadikan sebagai penelitian untuk dipublish ke jurnal. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang bisa kamu cari di situ, ya kan? Banyak. Buktinya saya ketika melakukan praktikum di lab, ini bisa dimasukkan ke proceeding, Bapak sebagai presenter, kemudian dinobatkan sebagai the best presenter pada waktu itu, dan alhamdulillah ini sudah masuk ke proceeding, dan akan dipublikasikan ke jurnal biologi di Unimed itu sudah terindeks Sinta 4 ya. Oke, kita tunggu aja. Mudah-mudahan bisa publish ke Sinta 4. Ini lagi nih. Nah, ini adalah penelitian skripsi saya loh. Skripsi bisa juga. Nah, ini skripsi nih, perbandingan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan resitasi dengan brainstorming pada materi sistem gerak pada manusia. Bisa kamu akses di Google Scholar. Nah, kamu lihat. Jadi, saya bangga misalnya kalau siswa dan guru di sini punya jurnal penelitian. Ya kan? Nanti saya akan membuat prosedurnya. Kamu yang penting fokus aja untuk mengerjakan riset. Ada masalah, konsultasikan. Jangan putus-putus. Yang penting kamu ada tekad, ada niat, ada konsistensi diri, ya kan? Tidak malas. Insya Allah kamu nanti akan terbayar. Nanti usaha kamu akan saya apresiasi dengan jurnal penelitian yang berkualitas. You have to believe yourself. Kamu pasti akan bisa ya, anak-anak sekalian ya. Oke, semangat semuanya. Kemudian ini, penelitian saya udah masuk ke Semantic Scholar. The effects of salinity and light to the seed germination of mung bean. Nah, ini Bapak meneliti tentang pengaruh salinitas atau kadar garam terhadap germinasi atau perkecambahan pada kacang hijau. Simpel kan? Simpel sekali, tapi bisa dibuatnya nih. Udah masuk ke Semantic Scholar, seperti itu. Dan masih banyak lagi beberapa jurnal saya yang bisa kamu akses di Google Scholar kan. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin Bapak terpilih sebagai best presenter untuk seminar nasional yang diadakan di Universitas Araniri Banda Aceh, dan dari 110 artikel, 3 artikel terbaik terpilih. Dari artikel saya dari Medan, Makassar, dan Banda Aceh. Alhamdulillah artikel saya bisa masuk ke jurnal biotik yang dipublikasikan oleh UIN Araniri Banda Aceh. Alhamdulillah. Jadi nanti saya pengen minimal adalah 1 orang siswa di sini yang saya bawa ke seminar atau konferensi nasional atau internasional. Kalau misalnya kamu punya artikel yang bagus atau punya riset yang berkualitas, nanti saya akan modalin. Nanti kamu akan saya fasilitasi untuk mengikuti atau melakukan proses presentasi di konferensi. Nanti kamu bisa mendapatkan berbagai macam benefit. Misalnya kamu dapat sertifikat sebagai pemakalah, kemudian dapat proceeding, dapat kit seminar, kemudian juga kamu nanti memiliki banyak relasi dan sebagainya. Saya begitu mengikuti berbagai macam konferensi di Banda Aceh, di Medan, di Jakarta, bahkan sampai di Malaysia, itu saya sudah mengenal begitu banyak orang, ya, profesor-profesor, kemudian akademisi atau teman-teman yang sebidang dengan saya, seperti itu. Jadi asal kamu memang punya niat, insya Allah bisa kamu nanti jadi presenter hebat, ya kan? Punya riset yang bagus, kemudian dapat hibah penelitian seperti itu. Nah, mudah-mudahan saya berharap adalah untuk tahun ini siswa kita bisa masuk ke konferensi, kemudian bisa mempresentasikan penelitiannya di depan orang-orang, depan forum untuk melatih public speaking kalian, melatih kepercayaan diri. It can train your self-confidence. It can build your public speaking skills. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Jadi kamu harus yakin dengan itu, kamu nanti bisa menjadi seorang presenter hebat. Seperti itu. Dan kamu nanti bisa menjadi motivator hebat. Dengan cara apa? Dengan cara melatih diri kamu, membuat penelitian, kemudian dipublikasikan, dan sebagainya. Nanti orang akan mengenal kamu. Nah, saya berharap nanti kamu masuk di perguruan tinggi, kamu bisa melakukan penelitian yang luar biasa lagi, ya, yang lebih kompleks. Kamu bisa contoh dari brother kamu Agus Leo,
dia sedang mengembangkan kit untuk mengatasi COVID-19. Luar biasa kan? Dia anak ITB dan proyek dia sudah masuk di ResearchGate. Nah, mudah-mudahan siswa kita jangan sampailah masuk ke PTN. Kalau bisa sekarang lah udah masuk ke CTF, bisa membawa reputasi CTF, bisa membawa citra CTF. Nah, mudah-mudahan adalah 1 atau 2 orang atau kalau bisa beberapa orang anak CTF yang bisa membuat produk atau proyek yang hebat, kemudian memiliki novelty atau inovasi yang tinggi, dan bisa masuk ke situs-situs atau website untuk mencari referensi ilmiah seperti Google Scholar, ResearchGate, dan sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi semua penelitian jangan hanya disimpan. Saya tidak mau kalau kamu udah capek-capek 3 tahun meneliti, udah dibimbing sama pembimbingnya, tapi begitu kamu tamat dari CTF, masuk ke PTN misalnya, ya udah riset kamu cuman jadi pajangan aja, hanya tersimpan di laptop Kadif, seperti itu. Saya tidak mau seperti itu. Harus dipublikasikan, ya, harus diterbitkan ke jurnal. Jadi bisa dibaca oleh orang lain, bukan cuma bisa ditengok sama CTF. Oh ini misalnya si Mukti punya riset, udah gitu aja. Jadi apa keistimewaannya? Sama aja kan, kamu udah 3 tahun capek-capek meneliti, tapi tidak ada hasilnya, hanya sebagai pajangan. Makanya saya mengharapkan kepada seluruh siswa dan guru pembimbing benar-benar fokus dalam melaksanakan penelitian. Selagi Bapak masih ada di CTF, saya akan mengupayakan semaksimal saya untuk memfasilitasi semua penelitian, semua masalah bisa kita atasi, walaupun kamu sekarang tahap pemula, ya masih beginner, ya kan, tapi tidak apa-apa. Ini adalah langkah awal untuk mengerjakan riset sebelum masuk ke perguruan tinggi. Nanti kalau kamu masuk di S1, kamu tidak bingung lagi bagaimana cara membuat judul, bagaimana cara membuat proposal penelitian, kemudian mencari sumber-sumber, melakukan studi pendahuluan dan sebagainya. Jadi sudah paham. Kalau misalnya anak SMA udah punya jurnal, otomatis mahasiswa juga harus punya jurnal. Saya sudah punya sekitar 16 jurnal penelitian. Saya berharap siswa kita di CTF ini adalah 1 jurnalnya. Saya berharap seperti itu. Oke, jadi kamu harus benar-benar fokus untuk mengerjakan riset. Jika ada masalah, didiskusikan. Bagi siswa yang sudah punya judul, tinggal mencari beberapa sumber, mencari di Google Scholar atau di beberapa situs udah Bapak kasihkan kepada kalian ya, tinggal dibaca saja. Kemudian bagi siswa yang belum membuat judul, cepat. Apabila siswa kelas 10 tidak punya judul di semester ini, maka kalian tidak bisa mengerjakan proposal penelitian di semester 2. Oke? Camkan itu baik-baik. Khusus kelas 10, apapun caranya, kamu harus mengusahakan ada judul penelitian. Ya, kamu WA pembimbing kamu tanya kira-kira apa yang cocok, yang sesuai dengan bidang keahlian pembimbingnya. Nah, jika memang sudah fix, sudah tepat, baru kamu WA saya lagi. Akan saya pastikan, saya cari jurnalnya, jika ada, let's go. Langsung kamu bisa mengerjakan studi pendahuluan. Oke. Nah, dari 100 siswa, hanya sekitar 42 orang yang sudah fix dalam menentukan judul. Sisanya belum. Jadi saya tunggu untuk akhir bulan ini, tanggal 30 Oktober, semuanya harus ada judul, ya kan? Harus ada judul. Gak usah yang payah-payah. Gak usah yang terlalu ribet. Yang penting bisa kamu kerjakan, waktu, tenaga nggak terkuras, dan kamu bisa mengerjakannya dengan baik, dengan cepat. Karena riset yang berkualitas adalah riset yang cepat dikerjakan, bukan yang lambat. Oke, saya kuliah S2 di Unimed itu 6 bulan udah selesai tesis saya. Saya udah tinggal fokus untuk publikasi, cari kerja dan sebagainya. Nah, jadi bagi siswa kelas 10 ini, kamu 3 tahun loh. 3 tahun kamu penelitian, harus ada produknya. Jangan sampai nanti kamu udah 3 tahun di sini, apapun tidak ada. Jangan contoh brother kamu sama sister kamu di kelas 12 sekarang. Apapun tidak ada, nggak jelas. Nggak penelitian, nggak ada sempro, nggak jelas.
Jadi saya pengen untuk kelas 10 sama kelas 11 ini, di masa saya menjabat sebagai kepala divisi riset, harus bagus. Harus melalui proses penelitian yang benar. Harus sempro, harus penelitian, harus seminar hasil, harus ada jurnalnya dan sebagainya. Oke, ingat ya. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami baik-baik. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Semuanya silakan sebelum kita masuk ke sesi untuk sempro. Ada pertanyaan anak-anak? Oke, Mukti, Miftah, apakah ada pertanyaan? Faris yang biasanya aktif bertanya silakan. Saya, Sir. Siapa itu? Mukti, Sir. Mukti, silakan pertanyaannya. Perbedaannya jurnal sama skripsi apa, Sir? Beda. Kalau skripsi itu tidak dipublikasikan. Namun kalau jurnal sudah dipublikasikan. Contoh, Mukti kuliah di universitas. Setelah kamu sudah memiliki skripsi, itu skripsi menjadi hak milik kampus. Oke? Nah, tetapi kalau skripsi itu kamu publikasikan ke jurnal, maka kamu punya jurnal. Jadi bedanya adalah skripsi itu adalah karya tulis ilmiah yang dikerjakan oleh mahasiswa dan dibantu oleh 2 orang pembimbing, kemudian menjadi hak milik kamu dan kampus. Tetapi orang nggak bisa melihat, yang melihat hanya anak kampus itu saja. Oke, tetapi kalau skripsi kamu publikasikan ke jurnal, maka semua orang bisa melihat. Bisa mengakses, bukan cuma kampus itu saja, tetapi seluruh dunia bisa melihat jurnal kamu. That's why kamu harus publikasi. Jangan cuma membuat riset hanya untuk sekolah, tapi orang nggak tahu sebetulnya apa sih sebetulnya riset dari Mukti itu gitu. Paham maksud saya Mukti? Paham, Sir. Paham. Any question? Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Nah, jadi tidak hanya mahasiswa nih, saya pengen tuh siswa CTF punya jurnal ya kan? Punya jurnal. Oke, saya usahakan semuanya punya proceeding, dan semuanya punya jurnal. Tapi yang layak, tidak semuanya dipublikasikan. Kalau layak, menurut saya dan menurut pembimbing akan kita publikasikan. Tetapi kalau udah asal-asalan, nggak pernah jumpain pembimbing, nggak ada niat untuk mengerjakan, maaf-maaf saja ya, tidak akan saya publikasikan. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Silakan. Jelas tentang publikasi, tentang cara mencari jurnal? Alhamdulillah cukup jelas, Sir. Cukup jelas atau sangat jelas? Sangat jelas, Sir. Sangat jelas ya. Jangan cukup jelas. Kalau cukup mungkin kamu masih bingung-bingung tuh. Jadi harus jelas ya. Oke, jika memang kurang jelas, kamu bisa menghubungi saya untuk masalah studi pendahuluan. Oke, remember that you have to focus on your research. So, if your research is qualified, I will publish your article to international or national journals. You have to believe that. Oke? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke sesi seminar proposal ya. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.